فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قوله ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن maksiatihi. Bersamaan dengan itu, bersamaan dengan keumuman rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dan mencakup seluruh makhluk. Bersamaan dengan itu Allah tetap memerintahkan hamba untuk mentaatinya dan mentaati Rasul. Dan kalau mau dipaksa, bisa nggak semuanya? Kenapa? Semuanya di bawah rububiyahnya siapa? Allah. Di bawah pengaturannya Allah. Tapi pun begitu, Allah masih memerintahkan. Masih diserahkan kepada pilihannya mereka. Menunjukkan mereka punya pilihan. Mau taat atau mau maksiat, iya kan? Makanya diperintah. Kalau nggak punya pilihan, nggak ada gunanya di perintah. Nah, wa nahahum an maksiyah, dan Allah masih melarang mereka dari maksiat. Padahal mereka tunduk di bawah kekuasaannya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah buat semuanya beriman dan taat, bisa tidak? Bisa. Allah buat semuanya maksiat, bisa tidak? Bisa. Tapi Allah berikan pada diri kita ini apa? Ikhtiar. Sikap memilih, kemampuan untuk memilih. Mau taat atau mau apa? Maksiat. Makanya datang perintah Allah, datang larangan dari siapa? Allah. Menunjukkan kita punya apa ini? Pilihan. Diberi kemampuan oleh Allah untuk memilih. Padahal kita di bawah rububiyahnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Yakni wa ma'a umumi khalqihi wa rububiyatihi. Maknanya adalah bersamaan dengan keumuman penciptaan Allah. Semuanya kan diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang satu pun yang keluar dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatannya siapa? Bahkan perbuatannya manusia itu. Itu pun yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, meskipun bersifat umum penciptaan Allah dan rububiyahnya Allah, lam yatruk al-ibadah hamalan. Allah tidak membiarkan mereka dalam keadaan sia-sia. Hamalan. Allah nggak biarkan gitu saja mereka. Tetap Allah perintah, tetap Allah apa ini? Larang. Walam yarfa' anhumul ikhtiyar. Allah tidak mengangkat dari mereka kemampuan untuk memilih. Bisa milih nggak? Jangankan antara taat dengan maksiat. Memilih antar makanan saja pun bisa. Nggak suka nasi goreng, maunya mie goreng. Bisa milih? Bisa. Nggak Allah hilangkan dari kita kemampuan untuk apa ini? Memilih. Padahal kita dikuasai sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kepemilikannya kita terbatas, kita punya pena, kita yang miliki, iya kan? Tapi dia punya pilihan nggak? Nggak ada, nggak bisa kita kasih dia pilihan. Mau taruh di sini ya dia pasrah, taruh di sini ya dia pasrah. Mau dipakai nulis ya dia pasrah, nggak dipakai nulis ya dia bisa milih, nggak bisa. Allah memiliki kita, menguasai kita, tapi tetap Allah beri kita apa ini? Tetap Allah beri kita kemampuan untuk apa? Memilih, ikhtiar. Padahal kepemilikan kita terhadap pena ini apa ini? Terbatas. Sementara kepemilikan Allah atas kita bersifat apa ini? Sempurna tadi. Allah nggak ditanya-tanya apa yang Allah lakukan terhadap siapa? Kita. Sementara kita nggak sebebas itu terhadap siapa kita ini?
yang di bawah kepemilikan kita. Nah, bal amarahum bi ta'atih wa ta'ati rasulih. Namun Allah tetap memerintahkan mereka untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Wa nahahum an ma'siyatihim. Dan Allah melarang mereka untuk bermaksiat kepadanya. Wa amruhu bidzalika amrun yumkin. Dan perintah Allah itu adalah perkara yang mungkin. Ketika Allah memerintahkan taat, berarti memang mungkin bagi mereka untuk melakukan apa ini? Ketaatan. Kalau itu bukan perkara yang mungkin, nggak ada gunanya diperintahkan sia-sia. Seperti kita sebutkan kemarin, yang bisa masuk kepada perkara kemampuan itu perkara yang masih dalam kategori kemungkinan. Kalau nggak bisa ditanyakan mampu atau tidak mampu. Ketika Allah memerintahkan, berarti yang diperintahkan itu ada termasuk perkara yang masuk dalam kategori apa ini? Mungkin. Iya kan? Kalau enggak percuma diperintahkan. Ya ngapain diperintahkan? Orang itu perkara yang memang tidak mampu dilakukan. Wahai manusia, wajib dari kalian untuk aku perintahkan kalian setiap hari mengangkat gunung itu 100 kali. Ini perkara apa ini? Mustahil. Nggak mungkin diperintahkan. Sia-sia. Percuma. Ya ngapain diperintahkan? Ternyata perkaranya itu perkara yang tidak dimungkini. Mahfum ya? Nah, sehingga ketika Allah memerintahkan sesuatu, langsung pahami ini berarti perkara yang mungkin. Mungkin untuk dilakukan. Supaya nggak sia-sia. Perintah Allah tadi. Nah. Fal ma'mur makhlukun lillah. Yang diperintahkan itu adalah makhluknya Allah. Siapa? Kita. Wa fi'luhu makhlukun lillah. Perbuatannya juga diciptakan oleh Allah. Wa ma'adzalika yu'mar wa yunha. Bersama dengan itu dia tetap diperintah dan dia tetap dilarang. Walau kana insan mujbaron ala amali. Kalau seandainya manusia itu dipaksa atas amalannya. Bukan pilihan dia, bukan keinginan dia. Dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak punya pilihan. Kita duduk di sini. Ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak punya pilihan. Enggak mungkin bagi kita untuk apa ini? Enggak taklim misalnya. Kalau seandainya seseorang itu dipaksa atas perbuatannya, lakana amruhu amran bi ghairi mungkin. Maka niscaya perintahnya itu adalah perintah dengan perkara yang tidak apa ini? Mungkin. Kenapa? Manusianya nggak punya apa? Pilihan. Sehingga kalau diperintah, ini memerintahkan dengan perkara yang nggak mungkin. Kenapa? Kalau seandainya dia itu mujbar paksa alias nggak punya apa? Pilihan. Pena nulis. Ini ada gunanya ada perintah. Kenapa? Dia ini apa? Mujbar alias nggak punya apa? Pilihan. Masuk kantong. Ayo pulang. Ini yang goblok siapa sekarang? Yang apa? Yang ngasih perintah. Kenapa? Kenapa? Yang diperintah mujbar, nggak punya apa? Keinginan, nggak punya pilihan. Dia ngapain aja pun terikut. Ditaruh kantong yang ngikut, ditaruh dipakai nulis yang ngikut, ditaruh dicampakkan yang ngikut. Iya kan? Ditaruh kepala yang ngikut, taruh di kuping yang ngikut aja dia. Nggak bisa dia. Nggak, mau aku mau sebelah sana aja, kuping sebelah sana. Mau nulis? Nggak, aku belum mau nulis ini. Bisa? Nggak ada. Sekarang ini beliau ingin membantah Al-Jabriyah. Orang-orang yang menganggap bahwasanya manusia itu dipaksa, nggak punya apa ini? Pilihan. Udah ditakdirkan Allah, kita tinggal jalani aja. Bagi mereka manusia itu seperti kapas yang diterbangkan oleh apa ini? Angin. Ini sekarang bantahannya. Bagaimana bantah mereka itu? Yang mengatakan manusia itu nggak punya pilihan, semua tinggal dipaksa aja menjalaninya. Bagaimana bantahannya? Sekarang dari adanya perintah dan larang.
Kalau seandainya manusia seperti itu, seperti kapas yang diterbangkan oleh angin, nggak ada gunanya. Allah merintahkan, nggak ada gunanya Allah. Sia-sia nggak? Ya sia-sia. Kamu itu seperti wayang saja, cuma digerakkan oleh siapa? Dalangnya. Nggak ada gunanya kamu perintahkan siapanya? Wayang, wayang, loncat. Nggak ada gunanya, orang dia sendiri nggak punya apa? Pilihan, kemampuan untuk milih. Perbuatan apa yang mau dia lakukan. Sehingga ini bantahannya. Untuk orang-orang apa ini? Jabriyah. Apa bantahannya? Buktinya Allah memerintahkan dan Allah melarang. Kalau Allah merintah, Allah melarang, berarti perkara yang diperintahkan itu ada perkara yang mungkin bisa dilaksanakan, bisa tidak. Ada campur tangannya siapa? Dia. Buktinya kenyataan. Ada yang taat, ada yang maksiat lebih banyak. Mafhum sekarang bantahannya? Nah. Kayaknya pelan-pelan aja sekarang nih, ini beliau banyak membantah ya kan, tapi nggak secara sorry, nggak secara terang-terangan seperti itu. Mafhum ya? Nah. Kalau seandainya seseorang itu dipaksa atas amalannya, lakana amruhu amron bi ghairi mumkinin. Maka niscaya perintah Allah kepadanya adalah perintah dengan perkara yang tidak mungkin. Berarti sia-sia, nggak cocok dengan hikmahnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Manusia aja tadi kayak nyuruh pulpen aja udah dibilang orangnya apa ini? Sakit ini orangnya. Padahal manusia, bisa jadi orangnya memang apa ini? Memang sakit. Nah, masa Allah kayak gitu? Nyuruh manusia, melarang manusia, tapi perkaranya perkara yang tidak yang dimampui oleh mereka. Kan nggak hikmah berarti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallahu azza wa jalla yaqul, dan Allah azza wa jalla mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah Allah membebani suatu jiwa kecuali yang dia sanggupi, yang dia mampu. Karena dia mampulah, punya kemungkinan untuk melaksanakannya lah, makanya dibebani apa ini? Beban syariat. Wa yaqulu ta'ala la nukallifu nafsan illa wus'aha. Sama. Wa hadza yadullu ala annahum qadiruna ala fi'li ta'ah. Ini semua menunjukkan bahwasanya mereka, siapa? Manusia, mampu untuk menjalankan ketaatan. Mampu. Kalau nggak mampu, sia-sia apa? Allah perintahkan. Wa ala tajannubil ma'siyah. Dan dia punya kemampuan untuk menjauhi apa ini? Kemaksiatan. Makanya dicela orang yang beralasan kan dengan takdir ketika melakukan apa ini? Kemaksiatan. Dia bilang, gimana aku bisa, orang dari ditakdirkan oleh Allah kok? Kan nggak bisa saya menghindar. Mau nggak mau saya melakukan ini, pencurian ini. Orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dicela dia, kenapa? Dia punya kemampuan awalnya untuk meninggalkan apa ini? Kalau nggak mungkin dia meninggalkan kemaksiatan itu, ngapain dilarang oleh siapa? Allah. Nah, makanya sama Umar, dinukil dari Umar, tetap dipotong aja tangannya. Loh, kok dipotong juga oleh Amirul Mukminin? Udah takdir dari Allah, nggak bisa menghindar saya, katanya. Nah, dia tadi bilang mencuri, apa alasannya? Udah ditakdirkan oleh Allah. Mau gimana-gimana pun saya nggak bisa, kalau orang ditakdirkan oleh Allah sebelum-sebelumnya saya udah untuk apa ini? Mencuri. Potong aja, kata Umar. Kok tetap dipotong Amirul Mukminin? Iya, saya motong kamu dengan takdir Allah juga. Udah ditakdirkan Allah tanggal sekian, saya potong tangan kamu. Udah selesai kan? Nah. Wa annahum ghairu mukrahina ala dzalik, dan menunjukkan bahwasanya mereka tidak dipaksa untuk apa ini? Melakukan hal tersebut. Nah, selesai dari poin ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, meskipun kita di bawah kekuasaan dan rububiyah Allah yang bersifat apa tadi? Sempurna dan umum, dan semuanya ini diciptakan oleh Allah, orangnya dan apa yang kita lakukan. Begitu, meskipun perbuatan kita diciptakan oleh Allah, tetap buktinya Allah perintahkan dan Allah apa? Larang. Menunjukkan kita punya apa ini? Ikhtiar. Punya pilihan, mau melakukan atau tidak. Sehingga dengan itu pula makanya kita pantas dapat pahala dan kita pantas dapat apa ini? Hukuman ketika
maksiat. Kenapa? Karena kita melakukannya itu dengan apa ya? Pilihannya. Kalau bukan karena pilihan kita, kita cuma ibarat kapas yang diterbangkan oleh angin. Nggak pantas kita dapat apa ini? Pahala ketika melakukan ketaatan. Dan nggak pantas kita dihukum kalau kita melakukan apa? Orang kita cuma diapakan? Diterbangkan saja oleh apa? Angin. Nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau Allah hukum juga kita ketika maksiat, berarti Allah zalim kan? Sama seperti kita pegang tangannya Iqbal ini, kita pukulkan ke pipi. Terus kita hukum si Iqbal. Iqbal, kamu kok mukul orang aja, kamu nggak tobat-tobat kamu apa? Dia kita marahin. Dia sementara dia nggak punya apa ini. Yang kita pegangi semua, kita ikat tangannya, kita pukulkan ke pipi. Kalau kita hukum dia, berarti kita apa? Zalim. Tapi kalau dia nggak kita apa-apain, tiba-tiba mukul dia, kita hukum, berhak nggak? Kenapa? Dia melakukannya dengan namanya, dengan keinginannya, dengan pilihan dia. Mahfum ya? Nah, sehingga ini bantahan bagi siapa tadi? Kelompok Jabriyah yang meyakini manusia itu nggak punya apa ini? Pilihan dan keinginan. Mereka hanya bagaikan kapas yang terbangkan oleh apa ini? Angin. Tinggal jalani takdir saja katanya. Nah, ini bantahannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Lanjutannya insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ini kita udah tutup, ada yang baru masuk. Mau diakhiri ya kasihan, mau nggak diakhiri udah dari tadi taklim. Dia yang baru masuk. Cuma dapat assalamualaikumnya aja.